Halo semua, selamat datang di channel Queen Tarot Semesta. Ini kembali lagi dengan aku. Ini adalah request terakhir aku ya, sebelum aku fokus dengan zodiak minggu depan. Jadi ini pilih kartu aku yang terakhir untuk request. Sesuai dengan tema kali ini kita akan readingan apakah jodoh aku sudah dekat atau belum. Oke, apakah jodohku sudah dekat atau belum. Terima kasih teman-teman yang udah request. Yang aku lihat-lihat pertanyaannya cukup seru-seru, dan mohon maaf gak bisa aku fulfill semuanya. Aku harus memilih tema yang bagus buat di kerjakan gitu. Jodohku sudah dekat atau belum. Oke. Kalau kalian ingin personal reading bisa cek deskripsi ya untuk harga dan biaya. Semuanya harus cek deskripsi untuk kontak person juga. Kita office hour-nya dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Lebih dari itu kita nggak bisa respon ya. Responnya di besok pagi. Intinya jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Ya. Oke. Ini ada dua pile, kiri dan kanan. Pile 1, pile 2. Pilihlah sesuai keinginan kalian. Jangan sampai kalian salah memilih. Ada Yuki Soma sama Honda Toru. Dan kembali lagi, this is only fun reading purpose only. This is only fun reading. Sorry. Jangan terlalu dibawa serius, jangan dibawa baper, karena ya namanya juga fun reading, general reading itu buat seru-seruan aja gitu. Kalau sudah, aku akan mulai dari pile nomor 1 ya. Kita hitung 1-3, dan sebelum itu kita baca doa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, kita akan mulai dari pile nomor 1. Oke, pile nomor 1. Untuk pertanyaan pile nomor 1, aku melihat di sini kalian ini bertanya apakah jodohku udah dekat atau belum. Aku bisa melihat kalian sebenarnya sudah didekatkan jodohnya, sudah didekatkan. Tapi kalian kayak memiliki trust issue. Ya, entah kenapa kalian itu takut. Selama ini mungkin kalian pernah yang namanya merasakan cinta, tapi pada akhirnya hubungan itu kandas, dan ini masih terpikirkan kisah masa lalu lagi. Pokoknya cerita-cerita masa lalu itu kamu teringat-ingat terus gitu sampai sekarang. Bahkan saat ini kamu masih kepikiran nih, pengen punya keluarga yang bagus, kebahagiaan, pengen punya hubungan dengan seorang dengan langgeng. Yes, kamu merasakan kamu pengen kebahagiaan gitu. At least kamu berusaha ya untuk melupakan masa lalu. Cuman kadang kepikiran terus. Bahkan di sini kalian jadi kayak memprotek diri kalian sendiri untuk tidak terlalu fokus pada percintaan. Jadi kalau misalkan kalian bertanya apakah jodoh udah deket atau belum, sebenarnya udah deket. At least kamu yang khawatir, kamu di sini yang punya ketakutan untuk membuka diri di sini. Kamu yang malah sebenarnya ragu nih. Kamu yang punya ketakutan itu yang membuat kamu tuh merasa, aku yakin gak ya bisa pacaran lagi? Aku yakin gak ya punya hubungan lagi? Di sini kamu malah bertanya untuk meyakinkan diri kamu itu sebenarnya bisa nggak sih punya pacar? Kamu itu sebenarnya ada nggak sih yang suka sama kamu? Jadi kamu di sini malah bingung sendiri, kamu stres sendiri. Aku merasa kamu jadi kayak ketakut sendiri gitu. Intinya kamu ini punya ketakutan masalah di masa lalu yang bikin kamu jadi
nggak yakin untuk mencintai seseorang gitu loh. Karena mungkin ini masa lalunya itu bikin kamu stres sendiri, kamu kebawa-bawa sampai mimpi, kamu sampai nggak tahu harus gimana, karena mungkin dulu tuh kasusnya berat buat kamu, hubungannya, jadi kamu hilang kendali atau gimana, jadinya kamu ragu dan takut buat menyukai seseorang. At least di sini ada yang suka sama kamu, ada yang pingin deketin kamu sebenarnya gitu. Bahkan kamu sebenarnya juga memimpikan pingin segera memiliki anak loh di sini. Kamu sendiri juga memimpikan punya keluarga yang bahagia gitu. Tapi kamunya malah banyak menutup diri di sini karena ketakutan karena masa lalu terjadi, orang-orang di sekitar kamu akan menilai kamu seperti apa. Jadi intinya kamu ini masih di tahap yang sebenarnya harus kamu keluarkan masalah lalu kamu tuh, harus kamu tepis, tapi kamu masih kayak ke bawah masa lalu, masih ingat kamu itu kayak gimana. Jadi intinya kamu masih kayak ragu juga buat menerima orang baru. Ya gimana kamu mau tanya jodoh kamu kapan datang kalau kamunya sendiri aja ragu sama perasaan kamu buat ngedeketin orang baru, atau ada orang baru yang mau deket sama kamu aja ragu kalau misalkan perasaan kamu itu bakal seperti apa gitu ke depannya. Aku kan buka dari oracle ini ya. Kamu itu kayak masih nggak mau membuka hati sebenarnya, karena kamu takutnya kecewa lagi. Express your love. Akan ada orang baru yang akan memberikan kamu cinta, cuman kamu harus sabar ya, nikmatin prosesnya. Intinya kamu tuh bisa keluar dari perasaan masa lalu dulu, perasaan yang menjadi ketakutan kamu dulu, apalagi masalah mantan kamu. Jadi kamu harus tahu orang yang bisa membahagiakan kamu tuh bukanlah mantan kamu. Justru adanya kamu putus berarti Tuhan dan Allah lagi memberikan yang terbaik. Ini bukan yang terbaik buat kamu loh. Kamu berarti harus putus sama dia. Dan mungkin ini udah menjadi pertanda kalau kamu dan dia bukan berjodoh gitu. Jadi Pel 1, kamu harus keluar dari perasaan masa lalu yang menyakitkan. Ketakutan kamu harus kamu buang pelan-pelan biar kamu bisa lebih baik, biar kamu bisa lebih tenang, relax gitu. Oke, kita akan lanjut untuk file nomor 2. Ding. Oke, ini yang file nomor 2, Honda Toru. Aku melihat di sini apakah jodohku sudah dekat atau belum. Oke, jodohmu mungkin sudah dekat ya, tapi dia masih kayak nggak memberikan memberikan aksi-aksi kepada kamu yang terlalu gimana gitu. Dan hati-hati ya, di sini ada 2 orang ya yang lagi deketin kamu. Satunya itu bisa memanipulasi kamu soal materi. Bisa aja kamu kayak dibaik-baikin tapi ternyata kamu malah ditipu soal uang. Ya, hati-hati, dia suka manipulasi. Yang satu lagi dia adalah jodoh kamu, tapi dia masih gak mau memberikan aksinya yang terlalu jauh. Karena aku melihat dia masih pingin menjadi relasi kamu dulu saat ini. Jadi ada 2 orang yang lagi deketin kamu. Yang satu ini baik hati, tapi saat ini dia masih pingin nikmatin dirinya sendiri juga, masih nggak mau memberikan cinta yang besar juga. Jadi kayaknya masih pingin mengenal kamu lebih jauh juga. Jadi lebih baik dia pingin menjadi seorang teman dulu gitu. Dan di sini yang bisa tahu orang yang tepat buat kamu itu adalah kamu sendiri. Kuncinya ada di kamu sendiri gitu. Soalnya di sini nih perbedaannya beda banget. Orang yang satu lagi dia suka memanipulasi,
diam-diam suka menghanyutkan. Jangan-jangan dia adalah orang yang gak serius, suka selingkuh, atau mungkin ya cuman manfaatin kamu doang. Jadi intinya kamu harus bisa belajar ya, belajar untuk mengenal seseorang di sini. Aku melihatnya daripada kamu sakit hati, lebih baik saat ini kamu fokus pada karir dulu ya. Jodoh kamu udah dekat atau belum? Iya, jodoh kamu sudah dekat, cuman saat ini kamu harus lebih fokus karir dahulu. Belajarlah untuk mengenal self love diri sendiri, mencintai diri sendiri. Biar orang ini bisa terbuka dan bisa memberitahu perasaannya dengan jelas. Soalnya dia ini tipikal orang yang masih nggak mau membuka perasaannya, membuka diri. Soalnya takut gitu. Mungkin kamu itu atasan dia, atau intinya ada gap pekerjaan di dalam hubungan ini gitu. Jadi ya aku cuman nggak pingin kamu ini sia-sia dalam untuk pacaran. Kalau misalkan kamu nggak bisa ngebedain nih mana orang yang lagi deketin kamu, mana yang serius pingin berteman saat ini, atau yang cuma mau manipulasi. Biasanya orang yang pingin memanipulasi kamu tuh suka diam-diam ngasih mulut baik, terus ngasih perhatian gitu, tapi ternyata dia sampah gitu. Intinya kayak gitulah, tau-taunya bohong, manipulasi gitu. Nah sedangkan dia tuh ya udah diam-diam aja. Yang penting yang tahu perasaannya itu cuma dia sama Tuhan gitu, mikirnya gitu, sampai waktunya tepat. Sampai waktunya tepat ya, aku melihatnya kayak gitu ya. Soalnya dia nggak memberikan perasaannya lebih dalam karena takut mengganggu pekerjaan katanya. Jadi so for you, semoga kamu yang terbaik. Karena carilah yang benar-benar mencintai kamu dengan tulus dan apa adanya. Jangan sampai kamu dimanipulasi, apalagi kamu sampai salah milih jodoh. Nyesel pas udah nikah, tau-tau yang tercerai, ngeliat oh ternyata kamu tuh begini gitu. Jadi ya lebih baik intinya kamu belajar untuk lebih mengenal orang lain dulu saat ini. Mengenal orang lain lebih mengerti gitu loh. Biar kamu tuh apa ya, nggak sampai kejebak sama orang ini gitu loh. Aku nggak mau malah kamu kesiksa pada akhirnya karena kamu terlalu yakin dengan diri kamu sendiri gitu. Apa itu? Kamu kan sebenarnya udah mengidamkan keluarga sejak lama, tapi aku melihatnya kamu juga harus hati-hati, ada orang yang manipulasi di sini. Jadi lebih baik kamu menenangkan diri, bertemanlah dengan dia dulu. Dari pertemanan kan bisa timbul rasa cinta tuh. Nah gitu, dan kamu akhirnya peka deh sama dia, dan dia juga bisa lebih peka sama perasaannya. Financial and career. Ya, hubungan kamu dan pasangan kamu yang sedang kamu dilingin, atau jodoh kamu itu adalah rekan kerja, berhubungan di suatu pekerjaan. Bisa saja dia adalah teman kerja kamu, rekan kamu, manajer kamu, bos kamu. Ya, bisa keduanya. Jadi, ganbate, good luck for you, dan fokus aja diri kamu sendiri dan kejarlah karir setinggi-tinggi kamu. Oke? Jodohmu akan mengikutimu gitu. Oke, karena dia adalah orang yang tepat buat kamu. Daripada yang snake yang ini nih. Gitu. Oke, thank you buat file nomor 2. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kalau kalian minta dibacain reading bisa ke Alfa ya.
Kita punya office hour jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Dadah.